Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Holi, saya dari MTS Darul Ulum Cimapar. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 mata pelajaran IPS tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang best practice pada pelaksanaan PPG dengan judul rendahnya motivasi siswa kelas 9 khususnya pada saat pembelajaran IPS. Nah, terkait dengan situasi yang menjadi latar belakang pada best practice ini adalah pada saat pembelajaran IPS terlihat motivasi siswa itu rendah. Hal ini terlihat dari sikap siswa seperti kurang fokus dengan materi pembelajaran. Peserta siswa kurang motivasi pada saat pembelajaran IPS karena kurangnya penggunaan media pembelajaran dan TPACK dalam kegiatan pembelajaran. Keadaan ini semakin kompleks dengan kurangnya implementasi model pembelajaran inovatif yang diterapkan oleh guru. Guru kurang menerapkan pembiasaan literasi kepada siswa, dan guru kurang mengimplementasikan media pembelajaran yang dapat menarik motivasi belajar siswa. Kemudian, kenapa ini menjadi penting untuk dibagikan? Karena sebagai pengalaman berharga yang sudah dilakukan oleh penulis dengan harapan bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru yang menyaksikan, juga berdampak pada siswa pada saat pembelajaran. Peran dan tanggung jawab penulis pada praktik ini adalah yang pertama, sebagai fasilitator pembelajaran bagi siswa. Yang kedua, sebagai evaluator pembelajaran bagi siswa. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah sebagai pembelajar. Artinya guru juga bisa belajar dari aktivitas pembelajaran siswa. Nah, adapun tantangan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah yang pertama, siswa belum terbiasa dengan model pembelajaran problem based learning, sehingga masih ada siswa yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi karena peserta didik yang dominan lebih pandai dan pintar yang banyak menyelesaikan diskusi. Yang kedua, guru belum terbiasa memanfaatkan teknologi dengan tepat dalam pembelajaran. Yang ketiga, karena kurangnya motivasi karena guru menggunakan metode yang monoton dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, guru belum terampil dalam mengintegrasikan TPACK dalam pembelajaran. Dari tantangan yang ada, guru dituntut bisa menyelesaikan masalah yang ada dengan menggunakan media, metode, serta pemilihan model pembelajaran yang inovatif dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa dan kesesuaian materi. Adapun pada saat aksi, langkah yang dilakukan adalah dengan pemilihan model pembelajaran yang inovatif. Model pembelajaran yang dipilih adalah model pembelajaran problem based learning karena sesuai dengan kondisi yang ada, yaitu untuk meningkatkan motivasi siswa menggunakan model problem based learning. Dapat melatih siswa untuk menggali pengetahuannya tentang konsep materi, melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, serta agar pembelajaran lebih berpusat pada siswa atau student center, bukan teacher center. Selanjutnya, guru menggunakan media berbasis digital seperti video yang menampilkan keterangan-keterangan berbentuk tulisan sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi dan melatih literasi digital siswa. Yang terakhir, pembelajaran dibentuk berkelompok yang bertujuan untuk melatih kolaborasi dan komunikasi antar siswa, serta untuk membangun relasi antar siswa. Adapun hasil dari pelaksanaan ini adalah siswa sebagian besar mulai antusias
dalam proses pembelajaran. Hal ini bisa dilihat dan terlihat saat pengumpulan dan pengolahan data secara berkelompok. Dalam kegiatan ini, perubahan perilaku belajar, yaitu kemampuan kolaborasi dan cara berkomunikasi siswa dalam berkelompok sudah terlihat aktif. Relasi antar teman mulai terjalin dengan baik dan kemampuan membaca siswa mulai terlihat pada saat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dari hasil penerapan model pembelajaran problem based learning terdiri dari 5 sintak. Sintak yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Sintak yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Sintak yang ketiga adalah membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok. Sintak yang keempat adalah mengembangkan, menyajikan hasil karya. Sintak yang kelima adalah menganalisa, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Saya pun dalam pembelajaran menggunakan bahan ajar berupa handout, juga LKVD untuk mengukur ketercapaian belajar, dan video pembelajaran yang ditampilkan lewat proyektor dan bahan ajar yang ditampilkan lewat PowerPoint. Selanjutnya saya pun menggunakan lembar penilaian untuk menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, serta lembar penilaian spiritual dan sosial. Dampak dari penggunaan model pembelajaran problem based learning dapat membuat pemahaman peserta didik lebih baik dan lebih termotivasi. Respon dari lingkungan sekitar, yaitu teman sejawat dan kepala madrasah, memberi respon positif. Oleh karena itu, dengan model problem based learning yang dipadukan dengan video pada materi, perubahan sosial di era globalisasi dengan media pembelajaran yang menarik akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Demikian tadi terkait dengan best practice yang bisa saya buat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua, dan kita harus selalu tetap semangat untuk menjadi guru profesional sehingga nanti akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Sekian. Pelajaran diterapkan oleh Pengholis sangat memotivasikan siswa. Penerapan pembelajaran yang diterapkan oleh Pengholis